Pengalamanku ngerawat bayi BBLR. Halo guys, assalamualaikum. Yuk sambil cerita temenin aku buat panen bunga pepaya. Panennya nggak usah jauh-jauh karena pohonnya ini loh ada di samping bengkelnya Akyu. Di sini aku punya dua pohon yang berbunga dan dua pohon yang berbuah, tapi yang berbuah itu letaknya di samping rumah. Di sini siapa yang suka bunga pepaya? Hayo angkat tangan. Kalau aku sih tergantung yang memasak. Kalau yang memasak itu pahit banget, nggak bisa aku makan. Tapi kalau nggak terlalu pahit, doyannya. Tapi sepahit-pahitnya bunga pepaya kayaknya lebih pahitan cerita hidup aku deh, ya nggak sih guys? Oh iya, kan yang ngerasain aku. Kok aku nanya kalian sih, ngadi-ngadi. Ya udah daripada di sini aku ngelantur di sini ya, seperti topik awal. Aku mau bahas tentang perawatan bayi aku yang BBLR. Kenapa aku pertegas penyebutannya? Karena aku sering kebalik-balik guys. Tapi di sini sesuai pengalaman aku ya guys. Jadi kalau nggak sesuai sama pengalaman kalian atau yang kalian rasakan ya pastinya beda bayi, beda penanganannya. Walaupun kasusnya sama yaitu BBLR. Yang paling banyak jadi pertanyaan adalah kenapa bun anaknya dikasih sufor? Padahal ASI kan yang terbaik dan paling bagus buat menambah berat badan bayi. Ya bun, iya aku gagal jadi seorang ibu yang baik buat anak-anakku. Terutama buat adik Gibran yang lahir di usia kandungan 37 minggu dengan berat badan 2,3, 3 hari kemudian 2,1. Badannya menguning, seluruh badan menguning, sampai air matanya pun menguning. Jangankan air mata, mulutnya pun juga kuning semua. Dan di situ aku lebih memilih pulang karena kondisi aku yang benar-benar stres. Jadi dalam 3 hari itu ASI aku nggak keluar sama sekali guys. Jadi dari rumah sakit itu anak aku sudah dikasih sufor ya. Tentunya sufor buat anak berat badan lahir rendah. Setelah pulang aku nggak langsung pulang ke rumah aku, melainkan ke rumah ibu mertua aku. Karena kalau di rumah mertua itu banyak orangnya. Ada mertua, ada ipar, ada ponakan. Intinya banyak lah yang bisa bantu buat aku merawat anakku dan merawat diriku. Tapi nggak juga sih karena ini anak ketiga dan aku juga bisa merawat diriku sendiri. Egois ya aku guys. Ya aku memang egois guys orangnya. Jadi kalian jangan anggap aku baik ya. Aku ini sangat-sangat tidak baik. Setelah pulang ke rumah, di situ aku beli ASI booster, di situ aku makan sayuran yang banyak. Sampai di hari kelima itu ASI aku bisa keluar. Alhamdulillah setelah berjuang banget. Aku susuin anak aku setiap 2 jam sekali, bahkan 1 jam sekali itu aku bangunkan. Saking aku pengennya anak aku itu cepat nambah beratnya. Karena aku dikejar oleh dokter, 13 hari kemudian itu harus kontrol lagi dan berat bayi itu harus naik paling enggak tuh setengah kilo guys. Tapi ternyata setelah aku kontrol naiknya berapa guys? Cuman 1 on. Bagaimana nggak ngedrop guys? Dari angka berat bayi aku yang sudah 2,1 naik ke 2,2 di 13 hari dia lahir. Ya Tuhan, ternyata stres itu berpengaruh banget guys buat pertumbuhannya anak kita. Kalau kalian tanya faktor stres itu aku apa, aku juga nggak tahu guys. Karena dari awal aku mau lahiran itu sudah merasakan yang namanya stres, yaitu kan lahirannya aku itu dadakan. Dari yang hanya USG mau ngeliat bayi, tapi di situ didiagnosa bayi aku itu mengalami ketuban rembes ya. Kehamilan aku itu ketuban rembes. Air ketuban di dalam rahim aku itu sudah sangat kurang dan si bayi itu harus segera dikeluarkan alias dilahirkan. Gerak janin juga sangat berkurang dan aku itu sampai nggak nyadar. Pokoknya kata ibu dokter itu harus yang namanya segera dilahirkan agar bayi aku selamat dan ibunya pun juga selamat. Itulah yang menjadi cikal bakal stresnya aku alias awal mula aku stres ditambah kurangnya pendampingan dari pak suami. Bahkan suami aku nggak ngedampingin aku waktu aku melahirkan si adik bayi. Kok bisa? Kemana suaminya bun? Ada bun suaminya di sekitaran rumah sakit juga, tapi dia tidak mau dan katanya sih nggak mampu untuk ngedampingin aku untuk proses melahirkan. Lah kok bisa, itu kan anaknya ya. Nggak semua suami ya guys seperti suami siaga. Jadi kalau kalian punya suami yang ada terus di samping kalian, selalu support kalian itu
itu the best banget pokoknya. Sedangkan peran suami aku itu dipindahkan ke ipar dan mertuanya aku. Ya, di rumah sakit sih banyak yang nemanin. Tetapi nggak boleh masuk semua, jadi mereka bergantian kecuali bapak mertua aku yang nggak boleh masuk ke ruangan bersalin. Ada kakak ipar, ada adik ipar yang bergantian untuk nengokin aku di ruangan bersalin walaupun mereka nggak stay di dalam, tetapi mereka ada selalu di sekitaran ruang bersalin dan juga pak suami ada sih, cuman masuknya saat anaknya sudah lahir saja, itu pun cuman sebentar sekali guys. Karena memang ini bukan anak pertamanya, apalagi kan anak sebelumnya dia itu juga laki-laki, jadi ini menjadi hal yang biasa dan sangat biasa buatnya. Jadi kalau kalian bertanya kenapa anaknya itu nggak dikasih ASI full saja, ya kalian bisa menerka-nerka dari ceritanya aku. Yang jelas aku mau mengatakan bahwa stres itu sangat berpengaruh terhadap ASI kalian dan ASI aku. Dan juga dukungan suami itu sangat-sangat penting banget untuk menunjang istri bisa mengasihi anaknya dengan sangat baik.